Terkadang sebagian jamaah salat 5 waktu dia menolak karena perasaan untuk rapat shaf. Masa rapat-rapat sih? Kayaknya nggak enak terlalu rapat. Kan pakai perasaan ini. Kayaknya kurang khusyuk. Kalau rapat bahunya saling bersentuhan dan kaki saling bersentuhan. Ini kan pakai perasaan. Ya kan? Enggak khusyuk. Ya, bagi saya kurang enak nampaknya. Padahal kalau ikut dalil jelas. Ya, Nabi menyatakan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan shaf kalian karena itu merupakan bentuk kesempurnaan salat. Nabi juga bersabda, man wasala shaf wasalahu Allah wa man qata'ahu qata'ahu Allah. Barang siapa yang menyambung shaf, Allah akan menyambung dia dengan segala kebaikan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang memutuskan shaf, maka Allah akan memutuskan dia dari segala kebaikan dunia dan akhirat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan kana yulziku ahaduna bika'bi akhihi wa mankibihi bimankibi akhihi. Kata sahabat Anas bin Malik, kami di masa Nabi kalau salat jamaah, kaki kami bersentuhan, kaki salah satu di antara kami, mata kaki salah satu di antara mata kaki kami itu bersentuhan dengan kaki saudaranya. Bahunya bersentuhan dengan bahu saudaranya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi SAW. Kalau kita beralasan saya kurang khusyuk kalau rapat shafnya, kalau saling bersentuhan bahunya, berarti secara tidak langsung kita menuduh Nabi SAW menyuruh kita melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan kekhusyuan di dalam salat. Pada salat Nabi lebih hebat khusyuknya. Salat para sahabat Nabi adalah salat yang paling khusyuk, yang paling sempurna. Ya, yang paling semangat untuk khusyuk. Tetapi mereka tidak ada yang beralasan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau bahu kami saling bersentuhan nanti enggak khusyuk. Ya. Bahkan dengan rapatnya shaf itulah salah satu sebab kekhusyuan. Karena Nabi bersabda, wala tad'u furujatin lisyaitan. Jangan kalian membiarkan ada kerenggangan antara kaki dengan kaki satu yang lain tanpa bersentuhan, karena di situ akan dijadikan tempat oleh syaitan. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi menyebutkan bahwa aku melihat di dalam salat ini salah satu mukjizat Nabi. Allah memperlihatkan kepada Nabi apa yang terjadi di belakang beliau ketika salat, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, dan ini tidak diberikan kepada selain Nabi. Di antara mukjizat Nabi kalau beliau salat, beliau mengetahui apa yang terjadi di belakang beliau di dalam salat, dari belakang punggung beliau. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita. Nabi menyebutkan bahwa beliau pernah melihat ya syaitan seperti keledai, anak keledai yang berada di antara saf-saf kalian tatkala ada yang renggang dan tidak saling bersentuhan kakinya. Dan kita ketahui yang namanya syaitan pasti datang untuk melakukan kejelekan dan keburukan. Sehingga jangan pula kita beralasan, kan bagus syaitan ikut datang salat berjamaah sama kita. Ya kalau syaitan ikut salat berjamaah itu namanya bukan syaitan, itu namanya jamaah masjid mau salat. Ya kan? Ada pula seorang profesor menolak hadis Nabi, berkata demikian, menurut saya bagus ada syaitan datang ke saf ikut salat bareng kita. Nah kalau ikut salat namanya bukan syaitan, namanya jin muslim. Ya, yang namanya syaitan itu adalah bangsa jin yang membangkang dan terkutuk di sisi Allah Jalla wa'ala. Nah, apa sebabnya? Karena bersikap dengan perasaan. Padahal kalau kita menilai dengan ilmu, seperti itulah petunjuknya Nabi SAW dalam permasalahan shaf pada salat jamaah 5 waktu. Dan kalau kita ingin mencermati ruh salat jamaah, sebenarnya ruh salat jamaah itu letaknya adalah pada shaf. Apa di antara ruh dan hikmah utama dari pensyariatan salat 5 waktu berjamaah? Untuk menciptakan jiwa korsa sesama kaum muslimin, ya kan? Adanya nilai korsa di situ. Ya. Adanya nilai sosial di situ. Bahu orang yang kaya bersentuhan dengan bahu saudaranya yang miskin. Bahu seorang pejabat bersentuhan dengan bahu saudaranya yang rakyat jelata. Bahu non-Arab bersentuhan dengan bahu saudaranya yang Arab. Bahu seorang ulama, seorang guru bersentuhan dengan bahu muridnya sendiri. Ini akan mendidik mereka untuk saling memuliakan satu sama yang lainnya, dan tidak memuliakan kecuali dengan takwa dan saling merendah hati sesama mereka. Dan juga akan menciptakan jiwa korsa sesama kaum muslimin, sehingga ketika mereka berada di luar masjid pun saling sapa menyapa,
dan saling bersaudara, karena selama 5 waktu dalam 24 jam bahu mereka saling bersentuhan, kaki mereka saling bersentuhan, sehingga ketika ada masalah di luar masjid tanpa sengaja terjadi insiden lalu lintas, ingin dia marahi, nggak jadi dia marahi. Baru tadi saling bersentuhan bahu, baru bersentuhan kaki. Tetapi ketika dia datang salat jamaah di dalam saf, ya dia tidak mau rapat saf, seakan-akan dia seperti mau salat sendiri. Kalau mau tidak rapat saf, ya untuk rapat salat di masjid, berarti salat di rumah. Tidak mau bersentuhan dengan badan muslim, tidak mau bersentuhan dengan kaki saudara kita yang muslim, yang Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Yang Nabi SAW menyatakan taral mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu al'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri bil humma was-sahar. Perumpamaan kaum mukminin dalam kasih mengasihi, cinta mencintai itu seperti satu jasad, satu tubuh. Apabila salah satu dari anggota tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh ikut begadang dan ikut demam. Kaki yang cemekam, mata ikut begadang, dan kepala ikut demam dan pusing. Seperti itulah kaum mukminin.